Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul iman, para perindu surga, perindu pertemuan yang paling indah di penghujung kehidupan nanti di akhirat. Dan oleh karenanya berharaplah dan jangan pernah bosan-bosan para jamaah kita memohon, mengemis ya, kepada Allah harus mengemis ya, dan memohon, meminta-minta agar kita betul-betul termasuk di antara umat yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Memperluas kawasan keislaman kita, dan termasuk kita pun juga lebih mau untuk belajar, membaca, mengkaji, muthala'ah ya, dan seterusnya sebagai langkah pendewasaan diri kita dalam menyikapi berbagai masalah ya. Baik masalah pribadi, keluarga ya, dan masalah-masalah lainnya. Nah, hadirin rahimakumullah, saya ingin awali dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 214 ya. Di Al-Baqarah 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibatum an tadkhulul jannah, am hasibatum jannah wa lam yabsaqu hatta yaqulu alladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, hatta yaqulu ar-rasul walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Dengan seksama dan izinkan hati kita disentuh oleh hidayah Allah. Izinkan hati dan jiwa dengan semua yang suci dan Allah bersihkan. Izinkan untuk disentuh dengan indahnya ayat-ayat cinta dari Allah. CINTA, cara indah tadabbur Al-Quran. Sehingga kan dikelilingi sedang di taman cinta Waqai. Kirain mudah masuk surga, itulah nah, kalau bahasa kita ya. Lu kira mudah masuk surga dengan tadi kemudahan tanpa ada kesulitan dan ujian apapun. Nah, sebelum dilanjutkan ayat ini, saya mau tanya sama panjenengan semua, antum semua mau masuk surga nggak? Mau. Pengen masuk surga nggak? Mau. Ada yang ragu kayaknya nggak jawab. Mau banget. Atau masih ragu bahwa setiap kita harus pulang ke sana? Ya, kemarin sudah diulas sedikit. Yang pasti, jamaah rahimakumullah, urusan kita ke surga bukan urusan mau atau tidak mau, bukan urusan siap atau tidak siap, tetapi ada satu keniscayaan. Mau atau tidak mau, setiap kita harus pulang ke sana. Karena kita bukan asli dari orang dunia. Kita bukan penghuni dunia. Kita semua yang kembali sudah hadir di subuh, saya kasih motivasi lagi. Setiap kita harus pulang ke sana, Mas. Ya. Kemana, Mas? Surga. Orang tua kita dari sana, ya. Nabi Adam alaihissalam, ya, Abul Bashar, ayahnya semua manusia, beliau diciptakan pertama kali oleh Allah di surga.
Jadi sekali lagi, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, direncanakan ataupun tidak di planning, setiap kita harus pulang ke sana. Ya, makanya saya bilang, kalaupun nanti Pak Ustadz Hariri ketemu di jalan bertemu dengan salah satu penjenengan sahabatku dalam kebaikan dan ditanya, Pak Hariri dari mana? Sampai asalnya. Ya, jawab dengan penuh keyakinan dan harapan. Kata Pak Hariri kalau itu, I am from Paradise. Dengan penuh kebanggaan, saya asalnya dari Sorga. Cuma kelamaan di Kimhe, ya. Pak Adin di Bumi. Karena kita punya orang tua dari sana. Nah, tapi ini bukan masalah menjadi slogan atau moto belaka, Mas. Tapi kita lihat ayat ini. Kita sepakat setiap kita harus pulang ke sana, Mas, ya? Setuju? Setuju. Sampai ini bisa masuk surga? Bisa. Harus? Siap? Siap. Ya, kalau nggak siap ya udah terserah, nanti kerjanya cuma neraka. Ya, nggak ada tempat lain kecuali neraka di sana. Illal khiyarain al-jannah benar. Baik, semangat alasannya yang terlalu dikit dah. Kalau saya nanti tanya, apakah Anda bisa? Ya, artinya bisa masuk surga, bisa ketemu Rasulullah. Bayangin aja lah keindahan surga ya. Bisa ketemu bidadari, ya, yang tidak ada cerita sampean kelelahan melayani ratusan bidadari. Sehari bisa ribuan bidadari, Mas. Ya, tanpa lelah. Tidak perlu cari apa namanya hajar jahanam. Tahu hajar jahanam? Yang sering ke Arab, ya kalau sampai nanti haji umroh, ketemu sama teman orang Mesir, mesti nawarinnya gitu. Kalau nggak kadal Mesir adalah hajar jahanam. Benar, Mas. Ya. Oh, itu lebih dari kuku bina itu. Belum nikah. Kayaknya kan goblok sih. Baik. Jadi bisa masuk surga, Mas? Bisa. Bisa ketemu bidadari? Bisa. Ya. Kalau saya tanya bisa, apakah Anda bisa? Biar semangat, Mas, ya. Jawabannya adalah angkat tangannya seperti ini. Angkat tangannya, yang nggak angkat tangan berarti ada masalah dengan tangannya dan tidak bersyukur. Ya, siap? Ketika dikatakan Anda bisa, katakan saya bisa. Saya bisa. Tepuk dada, Mas. Ya. Saya bisa. Saya bisa. Lihat sebelah kanan, pukul yang keras. Kamu bisa. Ya, saya bisa. Saya kanan ada. Lihat sebelah kanan ya. Kamu bisa. Kamu bisa. Ikuti dari pertama ya. Ikuti dari pertama, Mas. Ya, semuanya. Coba. Saya bisa. Saya bisa. Sebelah kanan. Kamu bisa. Kamu bisa. Saya bisa. Saya bisa. Kudu bisa. Kudu bisa. Insyaallah. Insyaallah. Pasti bisa. Pasti bisa. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa, Mas? Bisa. Lagi bisa nggak? Bisa. Ini salah satu simulasi dalam training motivasi ya. Dan nanti siang selalu di kampus. Ya, nggak apa-apa kita bangkitkan semangat, Mas, ya. Meskipun di luar sana dingin, tapi jiwa kita tetap Panas. hangat dan bahkan panas menyala-nyala. Sebagaimana Semangat. menyala calon ahli surga mau ketemu bidadari. Bayangin di depan bidadari, Mas, ya. Meskipun di bidadarinya kayak gini. meskipun sekarang belum baik bidadari di depan. Baik, sekali lagi, Mas. Anda bisa? Kami bisa. Jawabannya saya bisa. Jadi ada empat statement, saya bisa, kamu bisa, saya bisa, kudu bisa. Tapi yang harus tegas, Pak, jangan cuma caya-caya gitu ya. Saya bisa, kamu bisa, insya Allah. Sehebat apapun kita tidak bisa lepas dari kekuatan Allah. Jadi kita pasrahkan kepada Allah. Kita bertekad, kita punya misi, kita punya obsesi, kita punya ambisi. Allah yang menentukan. Jadi jangan sombong. Tetap kita minta pertolongan Allah.
Sekali lagi, saya bisa. Kamu bisa. Saya bisa. Harus bisa. Insya Allah. Pasti bisa. Bisa itu yang terakhir kayak mau ngeden atau mau keluar dikit kan susah tuh. Bisa. Ya. Siap. Sekali lagi ya. Baik para jamaah calon ahli surga siap? Siap. Para penduduk surga siap? Siap. Baik, siapa Pak? Anda bisa? Bisa. Kamu bisa. Saya bisa. Harus bisa. Insya Allah. Pasti bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Udah hangat kan? Udah hangat? Baik. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Jadi pertama kita harus yakin setiap kita harus pulang ke kampung halaman kita. Rindukanlah pertemuan dan reuni akbar umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Apalagi kita adalah kafilah dan rombongan pertama yang akan melalui as-sirat. Betapapun kita umat akhir zaman dan umat dari Nabi paling bungsu yaitu Rasulullah terakhir. Tetapi dalam hadis Bukhari dalam kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah Dr. Sensari dalam kitab Syu'abul Iman yang 26 jilid, Imam Al-Baihaqi menegaskan para ulama sepakat dalam akidah bahwa kita bersama Rasulullah SAW akan menjadi kafilah pertama. Kafilah pertama yang akan melalui as-sirat. Mudah-mudahan di as-sirat itu kita bisa lari kencang ya. Jangan ngesot apalagi merangkak ya. Baik, kalau kita sudah yakin kita harus pulang ke surga, Allah tadi lanjutannya am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Jangan kira kalian begitu mudah masuk surga kata Allah, sedangkan belum datang kepada kalian, belum menimpa kepada kalian mathalul ladzina khalaw min qablikum, berbagai ujian berat, ya, penderitaan yang pernah menimpa kepada umat-umat kaum-kaum sebelum kalian, generasi-generasi pertama dahulu. Emang seperti apa umat-umat terdahulu? Kata Allah dalam ayat ini, massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa dengan al-ba'sa, kemelaratan, wa dharra dan madar, penderitaan. Lihat apa yang dirasakan oleh umat Nabi Nuh alaihi salam. Ya, lihat dalam sejarah apa yang dirasakan oleh umat Nabi Lut, umat Nabi Hud, umat Nabi Salih, umat Nabi Shu'aib. Di antara mereka ada yang beriman dan Allah selamatkan, dan di antara mereka juga ada yang kemudian kafir dan Allah hinakan. Tetapi orang-orang beriman di setiap zaman dalam sejarah peradaban hadirah umat manusia, selalu mereka dihadapkan dengan ujian-ujian berat, Mas. Ya. Nabi Nuh saja kan dibilangin gila, sinting, hanya karena beliau membuat kapal besar, kapal induk seperti itu di atas gunung, dan bukan di wilayah siapa, bukan Pantura, ya, bukan juga pantai selatan, tidak ada pantai. Makanya ya, bisa dibilang apa yang dibilang sinting, termasuk tanah sendiri sinting si kanando. Ya, ujian berat beliau. Ya, beribu-ribu tahun beliau berdakwah, pengikutnya hanya sedikit. Illa dzurriyyatun min qaumi. Ya, sekelompok kecil dari kaumnya. Anaknya sendiri kan membangkang, ya. Anaknya sendiri membangkang, termasuk istrinya. Ujiannya berat. Ya, yang paling dekat dah ujian yang diterima oleh umat Rasulullah SAW. Sampai bisa lihat bagaimana Rasulullah sendiri kan diuji luar biasa. Makanya kita kalau banyak mengeluh, saya capek, saya lelah, ya, siapa yang lebih lelah dari Rasul? Siapa lebih menderita dari beliau? Beliau berangkat ke masjid, ya, dilempari oleh batu berulang kali sampai berlumuran darah.
gamis ataupun jubah yang beliau kenakan dari rumah yang tadinya putih bersih suci pulang menjadi berganti warna merah karena lumuran darah dari tubuhnya. Saya kira dan saya pun belum pernah ya diuji sebegitu dahsyat ya. Belum pernah saya dilempari batu, apalagi ya kotoran kuda ya, paling dilempari amplop. Allahu Akbar. Enggak dilempar juga sih enggak. Para jamaah rahimakumullah, lihat bagaimana penderitaan sahabat-sahabat Rasulullah dalam sejarah. Kita mengenal keluarga Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasir, dia punya ibu namanya Sumayyah, ayahnya Yasir. Ini satu keluarga kecil yang pertama kali yang berbentuk ataupun dalam kumpulan keluarga yang syahid demi memperjuangkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Atau lihat bagaimana, kalau saya cerita ini habis waktu ya, mereka disiksa, mereka ditarik dengan kuda ya dari 4 penjuru, kemudian dicambuk kudanya sampai terdengar suara getaran tulang yang kayak pecah seperti itu. Ibunya ditusuk dengan besi yang tajam dan panas, termasuk juga sahabat yang lain bila ditambah dibuka bajunya, dicambuk, kemudian disimpan di atas padang pasir, di atas kerikil atau pasir yang panas, kemudian ditindih dengan batu. Allah. Seperti itu ujian berat mereka. Belum lagi Rasulullah juga berapa kali mau dibunuh, mau dibantai, terutama menjelang beliau hijrah ke Madinah. 9 pendekar dikerahkan untuk membunuh beliau, hingga Allah selamatkan beliau datangnya dengan membacakan beberapa ayat dari surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Intinya berat ujian-ujian umat terdahulu. Rahimakumullah. Ini sindiran buat kita yang seringkali mencari-cari alasan untuk beribadah kepada Allah. Katanya ingin surga, tetapi sekedar berangkat ke masjid yang hanya setengah jam atau bahkan pun 40 menit dan tidak ada kesulitan bagi kita, hanya masalah waktu ataupun jarak. Dia hadirin rahimakumullah, ingat sekali lagi, orang-orang dahulu jauh lebih sulit daripada kita. Kesimpulannya tadi kata Allah, mereka diuji dengan al-ba'sa wal dharra, kemelaratan dan madarat ya. Wa zulzilu, bahkan mereka diguncang, diancam, diteror, bukan? Atau bahkan diguncang kekuatan ekonominya. Berapa kali Rasulullah diembargo ketika di Makkah, hingga para sahabat banyak yang makan dari tumbuh-tumbuhan yang sudah kering ya, saking susahnya. Begitupun ketika di Madinah, berapa kali Rasulullah diperangi. Kita mengenal berbagai perang dalam sejarah Rasulullah ya. Itu guncangan akidah bagi para sahabat dan pengikut Rasulullah kala itu, hingga mereka dalam ayat itu mengatakan hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman, para sahabat yang bersertanya, Muhajirin dan Ansar, mereka kemudian berkata ya, memohon kepada Allah, mata nasrullah, ya Allah, kapan kau akan berikan pertolongan, kapan kami keluar dari masalah ini. Mungkin teriakan-teriakan jeritan seperti itu pula yang ya sekarang dirasakan oleh sahabat-sahabat saudara kita ya, saudara-saudara beriman yang ada di Suriah ya, di Aleppo terutama, mungkin Aleppo yang paling parah, yang rumah dihancurkan, masjid bom ya, anak-anak yang tidak bersalah juga, bahkan bayi-bayi yang tidak punya salah sama sekali, kalau besar ya, ada yang dicincang ya, dibakar atau mau bilang dari. Ini terjadi pada jamaah. Pembantaian, pembunuhan di mana sebagai salah satu tanda dan indikator dekatnya hari kiamat seperti yang kita bahas semalam. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Cerita seperti ini pun mungkin yang dikatakan mata Nasrullah yang dialami oleh saudara kita di Palestina, di Irak, di Afghanistan, termasuk juga di Rohingya, dan saat ini di Somalia. Semuanya orang-orang beriman, mayoritas kaum muslimin. Mayoritas kaum muslimin. Hadirin rahimakumullah. Teriakannya sama mata Nasrullah. Nah, ayat ini kalau digabungkan, coba inilah indah-indahnya tafsir ayat bil ayat.
bahwa pengakuan kita, klaim kita sebagai orang beriman itu tidak semuanya mudah begitu saja kita ungkapkan. Di mana kita itu ada muqtadayatnya, konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Adalah ujian. Ya, kalau kita korelasikan ya, korelasikan dengan diri kita saat ini, Mas. Ketika kita banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk ujian, ya, yakinilah di balik semua ujian itu Allah sedang menyiapkan skenario terindah untuk kita. Yakinilah. Ya. Saya sudah sering merasakan dan melihat langsung ketika terjadi bencana besar di beberapa tempat. Dulu ketika di Aceh, saya sempat mau diberangkatkan tapi nggak jadi. Ya karena recovery-nya sudah mau selesai. Tapi ketika jumpa di Jogja, saya ke sana, ya. Kemudian juga kemarin banjir bandang di Garut karena memang saya terlibat langsung, ya, dengan lembaga kemanusiaan. Banyak jemaah yang justru ketika sudah diberikan ujian, seperti halnya saudara kita di Aceh pada saat tsunami 2021 yang lalu, ya, mereka mengatakan bahwa justru di balik semua ujian itu betul-betul Allah siapkan skenario yang paling indah. Banyak, makanya ada tentang keajaiban tsunami Aceh, terutama keajaiban bagi orang-orang yang beriman. Cuman saya ingin tegaskan bahwa ketika ada ujian apapun, Mas, ya, masalah apapun yang kita hadapi, apapun masalahnya, Allah tegaskan di surat lain Al-Ankabut, hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ya. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka begitu mudah mengatakan saya iman kepada Engkau ya Allah, sedangkan mereka belum pernah diuji. Jadi kesimpulannya, ketika ada ujian apapun, ini adalah konsekuensi keniscayaan tentang konsep dan ideologi keimanan kita kepada Allah. Orang beriman mesti diuji. Orang beriman mesti diuji. Seberat apapun ujiannya tergantung indeks prestasi keimanan kita kepada Allah. Yang lagi saya ulangi, seberat apapun ujian itu sesuai dengan indeks prestasi keimanan kita kepada Allah. Semakin iman kita kuat, jangan kaget, jangan shock. Ujian pun insya Allah cukup lumayan berat. Begitu ya. Saya pernah dialog sederhana dengan salah satu murid ngaji saya. Tidak mengapa saya sebut namanya Ihsan. Ya, dia waktu itu saya itu 2 tahun ya saya mau privat di rumahnya. Ya, beliau salah satu anak pejabat lah di Jawa Barat. Ya, ayahnya salah satu mantan bupati salah satu kota dan sempat mencalonkan gubernur. Saya pernah privat di rumahnya di daerah Alamanda Real Estate di Bandung. Dan dia ya bersama 2 adiknya ngaji, cuman masalahnya saya awalnya ngaji privat yang paling besar ini si Ihsan, karena dia ini dulunya adalah ex-user. Paham ex-user, Mas? Mantan pengguna narkoba. Ya, singkat cerita, pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai 1 bulan masih belum kondusif karena dia memang terpaksa aja disuruh orang tuanya ngaji, Mas. Cuman dalam hidup, seumur hidup saya baru punya murid, Pak Fauzan, punya murid ngaji, ya. Pas pertama kali dia pakai kaos oblong, apa namanya kaos oblong? Singlet, gitu ya. Kanan kirinya tuh penuh dengan batik. Batik semua, betul, penuh. Sampai lehernya batik. Ngerti batik, Mas? Ya, nggak tahu batik Pekalongan atau batik Solok ya, atau Cirebon gitu, macam-macam, ada tengkorak, ada apa, ya. Udah gitu, rambutnya pangki. Saya pertama lihat, saya selama ini kan yang saya ngaji orang rata-rata baik-baik, nggak pakai peci, pakai koko kalau laki-laki ya, kalau perempuan apalagi ibu-ibu muda gitu, ya, jilbab berhijab, gitu kan. Ini, iya, ini penuh batik, apa rambutnya pangki. Datang itu lah ada selebor, mesti awalnya ya agak pendek sama saya juga gitu, karena usianya juga terlalu jauh, udah 3 tahun di bawah saya.
dan dia mahasiswa. Saya waktu itu masih ya dosen di Politeknik dan Maret Bandung, masih sekarang juga masih. Singkat cerita sebulan 2 bulan seperti itu. Nah mulai pada bulan saya ingat bulan kedua, ya udah mulai ngaji benar. Ya karena kita sering dialog, jarang aja sering dialog aja ngobrol curhat gitu ya. Dan dia memang waktu itu sudah merasakan kebencian sama orang tuanya. Orang tuanya broken juga, ya. Karena ayahnya nikah lagi. Katanya seperti itu. Singkat cerita, saya dapat informasi dari ibunya ketika saya evaluasi, setiap bulan saya evaluasi gimana perkembangannya. Ya, Ustaz kalau urusan sholat, nah kalau ada Ustaz memang belum sholat gitu ya. Diajak sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau urusan nggak ada ya segitu aja. Kadang harus dipaksa-paksa disuruh sholat. Saya ketemu dengan ibunya itu di pengajian masjidnya Pak Agil Darut Tauhid Tegal Kalong. Singkat cerita udah saya ajak ngobrol. Kesimpulannya ketika saya tanya, kesimpulannya ya, kita ambil kesimpulan intinya. Mas, kenapa sih kok informasinya ini soalnya masih susah gitu ya? Masih harus disuruh-suruh, dibangunin, terus subuh gitu ya? Jawaban dia apa mas? Simpel di bahasa dia. Dia mengisah bukan Ustaz, mohon maaf. Saya memang sepakat dipanggilnya Akang ya. Tidak memanggil Ustaz karena biar gak terlalu formal lah ya. Biar dekat, akrab gitu. Kang, saya sebetulnya bukan gak mau soleh kayak Akang gitu. Bukan gak mau rajin ibadah ke masjid tiap waktu berjamaah. Saya bukan gak mau soleh kayak Akang. Cuma saya belum siap aja. Dan saya takut gimana? Ya kalau saya soleh kayak Akang rajin ke masjid tiap waktu berjamaah tidak ada yang kelewat, nanti ujian saya makin berat juga. Saya belum siap dikasih ujian yang berat-berat gitu ya. Terus saya bilang, emang maksudnya gimana? Mas saya belum paham. Masa Ustaz nggak tahu? Maka saya akan nggak tahu gitu ya. Dulu saya pernah ngaji, jadi yang pernahnya itu di Cirebon. Itu saya Cirebon. Kayaknya dia bilang gini, saya pernah ngaji di Cirebon dan dia bilang ada guru ngaji saya yang bilang bahwa setiap keimanan ketakwaan kita semakin tinggi, semakin kuat, maka ujian pun semakin berat. Terus, nah dia kesimpulannya kayak gini. Ini kesimpulan yang keliru. Dia bilang makanya saya nggak mau kalau nanti saya terlalu beriman takwa kepada Tuhan, nanti saya dikasih ujian yang berat-berat. Wes, ya udah saya ibadahnya seadanya aja. Ibadahnya yang ringan-ringan saja dia bilang. Kenapa? Biar nanti ujiannya pun ringan, gak berat-berat gitu. Nah, waktu itu saya agak bingung bagaimana memahamkan orang kayak gini, ya, yang mengambil intisari kesimpulan yang keliru. Lalu saya bilang, saya ingat waktu dia masih baru saja selesai ujian UAS akhir semester kamu ujian, ya, dan belum beres ya. Saya tanya, kan, saya manggilnya AA, ya, Mas ya, karena dia paling besar. AA kan baru ujian kemarin ya. Saya waktu itu cari dalil yang karena ibunya sudah wanti-wanti, saya jangan terlalu dibuat pusing, berat berpikir ya. Kalau dikasih dalil dia pusing, biasanya error. Karena udah rusak masa otaknya. Rehabilitasinya sudah, ibunya cerita sudah habis 3,5 miliar rehabilitasinya ya. Karena sejak SMP dia sudah menggunakan narkoba sampai kuliah. Dia udah ke Singapura, ke Malaysia, terakhir pernah di Jerman, Australia, di Melbourne. Dia diobati gitu ya. Makanya kalaupun diajak diskusi jangan terlalu berat gitu ya. Saya tanya, akan baru selesai ujian kemarin UAS, iya kan. Kemarin ujiannya gampang, ya. Ya gampang susah ya, dari mudah yang susah berat gitu ya. Oh gitu. Bilang kalau saya dosen A nih, saya ngasih nilai, ngasih soal, saya kan mata kuliah apalah teknik fisika gitu ya. Tapi muatan formula soalnya itu seperti soal-soal buat anak SD atau buat anak SMP. Saya tanya sama asli kalau kasih soal kayak gitu,
dia mahasiswa perguruan tinggi di Unikom, ya. Tapi sebelum saya kasih nilai, kasih soal dengan format soalnya tuh persis seperti soal buat anak SD. Seneng nggak? Ini jawabannya muncul Mas Tetek. Dia bilang, senang apa kan? Itu penghinaan, dia bilang. Bukan penghinaan, bilangnya pelecehan. Saya akan mahasiswa, munculkan keakuannya. Saya mahasiswa perguruan tinggi. Mas saya dikasih nilai ujiannya kayak anak SD. Tadi saya bilang, Mas, berarti kan nggak nerima kan? Sebagai mahasiswa akademisi dikasih formula soal yang ecek-ecek, yang gampang. Artinya gimana? Lalu saya simpulkan, kan ingin status akademisnya diakui oleh lembaga. Sekarang mau nggak status gitu ya, Mas? Mau sampai semua status ke antum di mata Allah itu tinggi, orang beriman, orang